Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azani Allah yakum. Salam surgaku, rumahku, mengantarkan surga lebih dekat ke rumah Anda. Kadang dalam hubungan berumah tangga itu banyak sekali masalah dan problem yang muncul. Karena itu rawatlah rumah tangga Anda dengan keyakinan, dengan iman dan juga ilmu. Pernah nggak Anda merasakan bahwa pasangan Anda sering mengeluh tentang kekurangan Anda? Suaminya bilang, kamu mah kok orangnya begitu, misalkan suka begini dan begitu. Demikian juga kemudian istrinya banyak menggugat, kamu tuh suami itu kalau jadi suami yang baik itu harus begini dan begitu. Kalau terus menerus menggugat kekurangan masing-masing, maka tidak akan pernah ada kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Karena itu berbaliklah dari kekurangan menjadi anugerah dan keberagaman agar kemudian keluarga Anda menjadi keluarga yang harmonis. Ya, bagaimana menjadikan kekurangan menjadi kelebihan masing-masing. Tentu ini sulit tanpa pengertian, pemahaman dan juga ilmu. Karena itu pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas seputar kekurangan seorang suami dan apa kekurangan seorang istri yang harus kita pahami. Apa sih kekurangan dasarnya gitu, sehingga kita itu paham banget apa yang dia lakukan, kenapa dia begitu, karena memang kekurangannya begitu. Demikian juga dengan kekurangan suami ataupun kekurangan seorang istri. Ketahuilah guys, bahwa sesungguhnya kekurangan seorang suami itu adalah sering ingin tergesa-gesa. Seorang suami itu pasti menginginkan sesuatu itu ingin cespleng, ingin kemauannya itu segera dituruti. Kalau gak dituruti, dia merasa bahwa seorang istri ataupun istrinya itu tidak perhatian lagi terhadap suaminya. Ya, karena itu kalau sudah memahami kekurangan suami seperti itu, maka bersegeralah seorang istri menjemput ajakan suaminya. Atau biar gak sakit hati, teman-teman sekalian, biar Anda gak sakit hati, terutama untuk seorang istri, maka penuhilah sebelum dia memintanya. Ya, ada kebiasaan-kebiasaan. Nah, ini istri benar-benar harus paham banget deh. Ya, ketika suami memang sering menginginkan ajakannya itu segera dipenuhi, maka ketika dia sebelum menginginkan kopinya, maka Anda sudah menghadirkannya. Itulah istri yang juara, istri yang the best. Dan penyakit yang utama dari kekurangan seorang istri apa? Kekurangannya adalah sering menunda-nunda. Ini penyakit laten. Ya. Ketika Anda menyeru ataupun ketika Anda dengar azan, misalkan Anda tunda-tunda sholat karena tanggunglah lagi nyuci, lagi ngepel, lagi ngerjain apa gitu loh. Dan ini tentu saja nanti bermasalah. Anda akan semakin berani menunda-nunda perintah suami, ataupun Anda akan menunda-nunda kewajiban Anda sebagai seorang istri. Banyak juga kekurangan-kekurangan lain yang mungkin harus kita maafkan dan juga segera kita perbaiki dari pasangan masing-masing. Ya. Yang pertama adalah kurang perhatian. Kalau kurang perhatian, maka ingatlah, kalau Anda kurang perhatian terhadap istri, maka perbaikilah. Ya. Banyaklah misalkan mengumbar kata-kata sayang ketika nge-WhatsApp atau ketika nge-mention atau ketika apa, bahwa itu adalah tanda Anda benar-benar sayang banget sama istri Anda. Kalau ada misalkan Anda posting sesuatu yang berkesan, maka Anda suguhkan yang pertama itu, Anda mention yang pertama itu bukan untuk siapapun tapi untuk istri gitu ya. Maka itu menjadi hal yang paling romantis dalam hidup Anda.
Ya, dan itu akan memberikan kepercayaan penuh terhadap istri Anda. Ini bukan hal yang sepele, perhatian ini. Nah, karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering memanggil istrinya, padahal beliau sudah sepuh, tapi tetap merawat romantisme ini sampai akhir hayat beliau. Ketika beliau memanggil Siti Aisyah dengan panggilan sayang, ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Karena pipi Siti Aisyah itu putih dan kalau kesinaran matahari jadi agak kemerah-merahan, makanya dipanggil ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Tapi Ustadz, istri saya mah hitam kulitnya, ya bagaimana, kan gak cocok dipanggil Humairah, dipanggil aja Humairang. Ya enggak usah. Ya panggil dengan panggilan sayang, karena istri Anda adalah orang yang tercantik yang Anda miliki. Kecantikan, ingat, bukan hanya dibentuk oleh kosmetik dari Prancis, tetapi kecantikan itu adalah ketika Anda senyum, seorang istri senyum terhadap suaminya yang capek, yang lelah ketika bekerja, senantiasa menghibur suaminya ketika stres, menjadi teman ngobrol yang asik gitu ya, ketika berbagi masalah dan juga berbagi sharing tentang masalah-masalah keluarga. Ingat, kewajiban suami itu ada 5. Ya, kewajiban suami, seorang suami yang baik, yang ideal, yang juara, itu ada 5 yang akan diperhatikannya. Yang pertama adalah pakaian. Yang pertama adalah makanan. Ya, atimuha idza akalta. Ya, penuhi makanannya sebagaimana apa yang kau makan. Jangan kau kemudian makan sama teman-teman di kafe kongko-kongko dengan makanan yang enak, yang mahal, sementara istri Anda sisanya. Ya, ini tidak fair. Ya. Kemudian yang kedua, faksuha idza tasaita, berikanlah pakaian. Istri itu senang modeling, senang fashion. Karena itu tadi kalau suami tergesa-gesa, kemudian istri menunda-nunda, sering nyambung buat bertengkar. Karenanya kalau seandainya tahu bahwa istri itu senang fashion, senang dandan dan lain sebagainya, pakai dandannya untuk suaminya, maka bersabarlah ketika menunggu buat jalan bareng. Karena seorang istri itu, masya Allah, kalau lagi berdandan itu segala macam cara dicoba, gitu ya. Kewajiban yang ketiga bagi seorang suami yang baik adalah tempat tinggal, rumah, memberikan rumahnya. Dan memberikan rumah nggak harus rumah asli kalau belum rumah tinggal yang dimiliki gitu ya. Kalau memang Anda belum mampu, maka bisa aja dengan rumah kontrakan atau segala macam. Yang penting istri bisa aman di tempat rumah keluarga yang dimiliki dan juga ditanggung oleh suaminya. Kemudian yang keempat, perhatian. Perhatian tadi seperti kata-kata sayang. Kata-kata sayang dan lain sebagainya. Istri juga membalas kata-kata sayang itu. Karena ingat, kalau suami Anda pelit sayang, maka kata-kata sayang akan diumbar kepada orang lain. Jangan sampai. Dan kewajiban yang terakhir bagi seorang suami adalah pendidikan. Memberikan pendidikan yang terbaik dan harus bersabar, karena wanita itu memang kekurangan lainnya adalah sering lupa. Karena itu sering lupa dan lalai, karena itu sering harus disadarkan. Karenanya Rasulullah SAW mengingatkan kita. Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa sesungguhnya wanita itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk laki-laki. Artinya dia menjadi bagian dari laki-laki yang tidak terpisahkan. Dia butuh pendampingan, dia butuh kehangatan, dia butuh kasih sayang, tapi sayangnya mudah tersinggung. Ya, karena itu kalau dipatahkan keras-keras, maka dia akan patah, rapuh. Tapi kalau dibiarkan, dia akan tetap bengkok, sebagaimana tulang rusuk. Ya, tulang rusuk itu bengkok dan rapuh. Kalau dibenerin agak keras, dia akan rapuh, dia akan patah. Dan kalau dibiarin, maka dia akan tetap bengkok. Maksudnya apa? Udah biarin aja, dia memang gitu orangnya. Enggak boleh begitu. Ya, kenapa? Karena itu butuh kesabaran seorang suami dari sifat kekurangan yang tergesa-gesa ini untuk mendidik istrinya agar sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azanillahu yakum, tentang kewajiban seorang istri. Di antaranya adalah selain menunda-nunda tadi, adalah juga suka mencari-cari kesalahan suami. Udahlah guys, suamimu itu banyak kesalahannya, gak usah dicari-cari. Sampai harus cari password handphonenya, sampai harus dipinjering karena passwordnya pakai pinjering, misalkan jempolnya dipinjem ketika dia tidur, gak usah lah. Hargai privasi masing-masing.
Ya, apalagi dia harus Sherlock lah, harus kirim foto dan lain sebagainya. Ya, teman-teman percayakanlah, kalau gak ada trust, kalau gak ada kepercayaan, walaupun Anda tidur seranjang dengan istri Anda, ataupun istri Anda tidur dengan Anda, dengan suami Anda, maka Anda akan risih dan tidak nyaman. Karena itu hargai privasi masing-masing. Jangan dibuka kalau gak perlu dan nantinya akan menyakitkan. Kemudian yang kedua jarang bersyukur. Jarang bersyukur itu kalau dalam bahasa sekarang itu jarang mengapresiasi. Ya, makasih ya sayang, baju ini bagus banget loh gitu loh. Dan demikian juga suami juga jangan kalah mesra ketika istrinya tolong dipilihin dong yang mana. Ini ada baju bagus nih, misalkan dikasih hadiah oleh suami. Ini ada bagus nih, ini ada warna hijau, ada warna merah, ada warna kuning, mana katanya. Gitu ya. Suami juga dipilihin. Udah gimana kamu aja lah, kamu yang lebih tahu. Gak boleh begitu. Ya, itu bukan mintain pendapat. Dia itu sebetulnya udah tahu pilihannya, tetapi menginginkan Anda yang memilihkannya. Ketika ditawarkan yang hijau, kuning atau yang biru, Anda bilang yang biru yang bagus. Ternyata dia tetap milih yang kuning. Nyesal kan? Nyesek gitu begitu. Tapi ya begitulah, ya. Yang terpenting Anda sudah berkontribusi untuk memilihkan sesuatu yang menjadi pilihan spesial istri Anda. Yang terakhir, ada kisah yang bisa menjadi pelajaran buat kita. Ada satu pasangan, suami dan istri, itu menginginkan ketika makan malam mereka berdua menginginkan masing-masing menulis kekurangannya. Lalu seorang istri pun menulis banyak sekali kekurangan suaminya. Dan ketika dibaca oleh suaminya menangis terseduh-seduh karena begitu banyak kekurangannya. Ya. Tetapi ketika istrinya membuka lembaran kekurangan yang ditulis oleh suaminya itu tidak menuliskan satu huruf dan sepatah kata. Jangankan satu sepatah kata, satu huruf pun enggak. Lalu istrinya kaget, kemudian bertanya kepada suaminya, kenapa suamiku Anda gak menuliskan kekuranganku yang banyak ini? Kata suaminya bahwa aku mencintaimu karena Allah. Aku mencintaimu apa adanya. Dan aku percaya bahwa Allah menciptakan manusia dengan kelebihan dan kekurangan. Percayalah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa prinsip manusia itu diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan. Perbaiki dan maafkan ketika pasangan Anda banyak kekurangannya dan pertahankan yang menjadi kelebihannya. Bersama saya, Yusuf Burhanuddin, surgaku, rumahku, mengantarkan surga lebih dekat kepada rumah Anda saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.